salinan terkait ruang VKIGD pada hari ini, nggih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda bahaya nifas. Apakah Ibu sudah mengetahui tentang tanda bahaya nifas? Belum ya, Bu? Sama sekali tidak mengetahui? Ya, bahkan seperti perdarahan dan lain-lain belum tahu ya. Oke, nah di sini misalkan terjadi perdarahan pada nifas ya. Kalau misalkan jenengan ganti pembalut sudah lebih dari 3 kali sampai 4 kali ya, seperti itu. Terus perdarahannya sor-soran, terus nggak berhenti ya, itu seperti itu salah satunya tanda perdarahan. Terus apalagi infeksi pada nifas, yaitu terjadi demam tinggi ya. Demam tinggi itu demamnya jenengan sampai gigil, badannya panas ya. Kalau disuhu itu suhunya lebih dari 37,5. Nah, itu juga masuk ke tanda bahaya. Demam pada ibu nifas bisa karena terjadi bendungan payudara, mastitis ya, payudara bengkak juga bisa, atau infeksi pada payudara ya, seperti itu. Makanya kalau misalkan dedeknya tiap 2 jam harus selalu dikasih ASI, jangan menunggu melas lagi tidur gitu ya, seperti itu. Terus ada pun eklamsi atau tensinya tinggi. Kok ibu tiba-tiba nyeri kepala, terus ada nyeri ulu hati ya, terus tensinya terjadi tensi tinggi lebih dari 140/90, apalagi ditambah kaki bengkak, tangan bengkak ya, itu juga bisa terjadi pada ibu nifas yang namanya preeklamsi nggih. Tensinya itu tinggi seperti itu. Terus apalagi ya, payudara. Nah, itu tadi yang payudara bisa ditimbulkan payudara, misalkan tadi payudara bengkak, itu juga bisa menyebabkan tanda bahaya. Atau payudara bengkak bisa jenengan jadi greges, nggak enak gitu ya. Pokoknya kalau misalkan terjadi seperti itu harus segera periksa. Terus dari jalan lahir kok ada bau yang tidak sedap, itu juga masuk ke tanda bahaya. Takutnya mau terjadi infeksi pada jalan lahir. Terus nafsu makan, tiba-tiba pun jenengan nggak doyan makan kayak gitu. Padahal harusnya ibu nifas makannya lebih banyak karena biar asinya keluar banyak juga ya. Untuk gejala infeksi nifas yang lain yaitu tromboflebitis ya Bu. Misalnya sayang. Tanda bahaya nifas yang lain yaitu tromboflebitis ya Bu. Tromboflebitis itu terjadi pembengkakan pada betis ya, rasanya panas ya, kemerahan, bergesi ya. Terus postpartum blues itu kalian jenengan itu ada rasa lihat bayinya nangis, sedih, itu kayak gitu. Itu biasanya gangguan psikologis pada ibu nifas. Biasanya kurang menerima apa sih aku wis udah bayi gitu. Terus kelelahan yang teramat sangat juga bisa menyebabkan postpartum blues itu, yes, seperti itu. Adapun gangguan buang air kecil ya Bu, rasanya tuh ibu tidak bisa mengontrol kebelet pipisnya yang jenengan gitu ya. Bolak balik terus menerus jenengan ke toilet untuk buang air kecil ya. Atau namanya dysuria, yaitu sensasi nyeri atau terbakar saat buang air kecil ya. Dysuria itu salah satu gejala infeksi saluran kemih bagian bawah ya. Biasanya disertai dengan peningkatan frekuensi dan inkontinensia urin. Jadi urinnya itu, pipisnya itu tidak banyak tapi jenengan bolak-balik pipis, itu seperti itu. Terus konstipasi atau sembelit itu biasanya juga terjadi pada ibu nifas ya Bu. Sembelit itu bebelen nggih. Misalkan nanti terjadi bebelen, jenengan dibanyakin air putih hangat boleh. Terus makan pepaya boleh. Nggih, seperti itu. Foto kalau pipisnya Ya nanti harus berubah karena ada infeksi sih, nggih. Nanti diperiksa sama dokter, nanti dikasih obat untuk mengurangi nyeri pas dysuria itu tadi, nggih. Seperti itu. Mungkin hanya itu ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ya.
Terima kasih, mungkin hanya itu penjelasan dari Bu Bidan. Terima kasih waktunya, maaf mengganggu ya Bu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.